Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu muslimah sekalian yang berada di Oman, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan siang hari ini kita diberi nikmat kembali untuk bisa berada dalam majelis yang mulia. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih seputar hadis yang membicarakan tentang sholat, yaitu waktu-waktu sholat. Kali ini kita lihat, kalau di urutan dari rujukan yang kita gunakan adalah hadis nomor 164 di kitab terjemahan penerbit Elba halaman 104. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Rawahul khamsah wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian halangi seorang yang ingin bertawaf di Ka'bah dan melaksanakan sholat kapanpun ia inginkan, baik waktu malam maupun siang. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 5, yaitu Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Musnad Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Hibban. Situ ada catatan Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami' As-Shaghir nomor 7777 menyandarkan kepada riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan yang 4 lainnya, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan dari Jubair bin Mut'im, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kalau kita lihat dari hadis ini kesimpulannya, yang pertama, tidak boleh melarang seseorang melakukan tawaf melarang orang itu melakukan tawaf di waktu apapun ketika di Masjidil Haram. Tidak boleh ada yang melarang seseorang untuk melakukan tawaf di waktu apapun di Masjidil Haram. Nah, kalau kita lihat dalam hadis tadi, ini terkait dengan masalah tawaf. Namun kalau untuk perkara yang lainnya, selain daripada tawaf ini yang kita maksudkan adalah sholat, maka sholat ya tetap nanti memperhatikan waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ya, kecuali di sini untuk masalah tawaf. Dan di sini kita simpulkan lagi yang kedua, tawaf itu bukanlah sholat. Tawaf itu bukanlah sholat. Dan kita kalau lihat dalam hadis ini, yang dilarang di sini adalah tawaf. Kalau yang tidak dilarang di sini adalah tawaf. Kalau sholat di sini tidak masuk dalam bahasan kita. Sehingga tawaf itu tidak memperhatikan waktu, bebas kapanpun mau dilakukan, itu silahkan. Namun kalau untuk sholat, ya itu tetap memperhatikan waktu-waktu terlarang untuk sholat. Dan kalau kita simpulkan lagi dari hadis ini, kalau ada yang punya kuasa atau wewenang untuk melarang
suatu perkara tertentu, misalnya melarang untuk dia pahami bahwasanya sholat itu tidak boleh dilakukan di waktu terlarang untuk sholat, dan dia tegaskan hal ini tidak boleh dilakukan, maka dia punya kuasa untuk melarang hal ini. Termasuk juga ketika berada di Masjidil Haram. Misalnya ada beberapa tempat tertentu di waktu tertentu dikarenakan untuk masalah pembersihan, area tersebut tidak boleh digunakan untuk sholat. Ya, atau ada masalah perbaikan, seperti sekarang ada perbaikan sumur Zam-Zam, maka area tersebut tidak boleh ada orang yang masuk. Maka kuasa dia boleh berhak melarang di sini kalau memang terdapat maslahat. Jadi kesimpulan yang paling penting dari hal ini bahwa tawaf itu bisa dilakukan di waktu kapanpun. Tawaf itu bisa dilakukan di waktu kapanpun. Tidak ada larangan-larangan waktu tertentu. Dalilnya apa tadi? Yaitu perintah kepada Bani Abdul Manaf, yaitu janganlah kalian itu melarang orang itu melakukan tawaf di waktu kapanpun, di malam hari ataupun di siang hari di Masjidil Haram. Nah, adapun tadi dalam hadis ini sedikit tambahan. Ini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalam nas atau dalil tadi disebutkan memang tawaf tidak boleh, bebas boleh dilakukan meskipun di waktu terlarang. Bagaimana dengan sholat? Bukankah sholat itu punya waktu terlarang yang sudah ma'ruf? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalil ini tadi yang kita bahas, ini bukanlah menjadi dalil bahwa kita boleh sholat di Masjidil Haram di waktu kapanpun. Karena kita mesti mempertimbangkan dengan dalil-dalil yang lainnya. Dan kalau yang punya kuasa tadi dia itu melarang, karena itu adalah waktu terlarang untuk sholat, maka ini sangat bagus sekali untuk melarangnya dengan tegas. Jadi kesimpulannya di sini bahwasanya tetap yang terlarang di sini adalah melakukan sholat di waktu terlarang. Namun kalau untuk masalah tawaf, ya bebas ini melakukannya di waktu kapanpun. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya lagi. Satu lagi pembahasan di sini, kalau tadi tidak boleh dilarang tawaf di waktu kapanpun, termasuk juga di sini 2 rakaat ba'da tawaf, karena itu memiliki sebab, maka boleh dilakukan meskipun di waktu terlarang untuk sholat. Misalnya kita sholat tawaf itu ba'da subuh, dan setelah itu kita melakukan sholat sunnah tawaf, maka boleh dilakukan di waktu kapanpun meskipun itu waktu terlarang untuk sholat. Dan di sini juga kesimpulannya para jamaah sekalian, sholat yang punya sebab boleh dilakukan di waktu terlarang. Sholat yang punya sebab seperti sholat sunnah ba'da tawaf boleh dilakukan meskipun di waktu terlarang untuk sholat. Nah, sekarang kita lihat hadis berikutnya lagi, hadis nomor 165. Masih tentang waktu sholat. Kali ini kita lihat diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syafaqul humratu." Syafaq adalah cahaya merah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Ibnu Huzaimah beserta yang lainnya menyatakan di sini mauquf sampai kepada Ibnu Umar. Syalbani menyebutkan dalam kitab Dhaif Al-Jami' As-Shaghir dan dinyatakan dhaif oleh beliau. Jadi tadi dikatakan syafaq itu adalah cahaya merah. Ya, di sini kita membicarakan tentang waktu sholat 5 waktu, di mana bicarakan tentang syafaq, ini adalah cahaya merah, ini menandakan untuk waktu maghrib. Jadi kalau masih ada cahaya merah di ufuk barat, maaf di saat matahari tenggelam,
berarti di ufuk barat, berarti ketika itu masih ada waktu maghrib. Namun kalau cahaya merah itu sudah hilang, maka berarti waktu itu telah habis, waktu maghrib itu telah habis. Jadi waktu isya itu dimulai dari cahaya merah atau ya senja merah itu hilang di ufuk barat. Nah, ini yang kesimpulan dari hadis 165. Kemudian hadis 166 dan 167. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, Al-fajru fajran. Fajrun yuharrimu ta'am wa tahillu fihi shalah wa fajrun tahrumu fihi shalah ay salatu subhi wa yahillu fihi ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim was sahahu. Walil Hakim min hadis Jabir nahwuhu wa zada fil ladzi yuharrimu ta'am innahu yadhhabu mustatilan fil ufuki wa fil akhar innahu kadzambis sirhan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ini hadis nomor 166 167 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fajar itu ada dua jenis. Yang pertama fajar yang apabila terbit nanti diharamkan untuk makan dan dibolehkan untuk sholat, yaitu telah masuk sholat subuh. Juga ada fajar yang kedua ya kemudian dan dibolehkan sholat fajar atau sholat subuh tadi dan dihalalkan untuk makan. Kemudian kalau tadi disebut itu fajar ada dua macam. Yaitu yang pertama itu fajar itu karena diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk sholat, berarti sudah masuk fajar subuh. Dan ada fajar yang kedua, yaitu fajar yang sholat subuh itu belum boleh dilakukan. Yang sholat subuh itu belum boleh dilakukan, namun untuk makan masih dihalalkan. Artinya belum masuk waktu subuh. Berarti fajar sini ada dua. Yang dimaksudkan yang pertama tadi itu adalah fajar shadiq, yaitu ketika subuh itu sudah masuk, fajar subuh sudah masuk, berarti diharamkan untuk makan lagi, artinya tidak boleh lagi makan sahur, dan ketika itu sudah masuk subuh. Itu namanya fajar shadiq. Kemudian yang kedua, fajar kadzib, yaitu fajar dusta, yaitu ketika waktu tersebut belum boleh sholat subuh, karena sholat subuh belum masuk dan masih halal untuk makan. Dan tadi dalam riwayat Hakim dari Jabir seperti hadis di atas, dan beliau menambahkan sifat fajar yang diharamkan makan, fajar tersebut memanjang di ufuk. Ya berarti ini sudah fajar shadiq, itu sifatnya itu memanjang di ufuk. Kalau ibu-ibu itu berada di pesawat dan berada pada waktu fajar, terlihat sekali ada garis putih. Dan nanti lama-lama kelamaan itu akan terang. Dan tentang fajar yang lainnya, itu fajar yang kedua yaitu fajar kadzib, bentuk cahayanya seperti ekor serigala. Artinya muncul fajar tersebut dan setelah itu masih gelap. Ya, tidak seperti fajar shadiq tadi sudah masuk subuh, akan terang dan akan terang. Dan kita simpulkan di sini beberapa faedah. Fajar itu ada dua macam, yaitu yang pertama fajar shadiq dan yang kedua fajar kadzib. Kalau fajar shadiq ada dua hal yang nanti kita temukan. Sudah dibolehkan sholat subuh dan tidak boleh lagi makan sahur. Ya, dan tidak boleh lagi makan sahur. Adapun dalil yang penguatnya di sini tidak boleh lagi makan sahur, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitam dari waktu subuh tadi. Artinya sudah terang, muncul cahaya fajar shadiq setelah sebelumnya itu gelap malam. Kemudian fajar yang kedua yaitu fajar kadzib. Belum dibolehkan sholat subuh dan masih dihalalkan makan. Belum dibolehkan sholat subuh dan masih dihalalkan makan.
Dan di sini jadi dalil juga bahwasanya tentang waktu berakhirnya makan sahur itu ketika terbit fajar shadiq. Kita simpulkan lagi, waktu berakhirnya makan sahur ketika terbit fajar shadiq. Yaitu ketika matahari itu ketika fajar shadiq itu sudah terbit. Meskipun belum terbit matahari. Karena terbit matahari masih 1 jam lebih lagi setelah itu. Fajar shadiq itu sudah terbit. Nah, berarti di situ sudah tidak boleh lagi makan sahur. Karena didukung tadi dari ayat yang kami sebutkan, surat Al-Baqarah ayat 187. Menunjukkan bahwasanya tidak boleh lagi untuk makan sahur. Dan ini juga kita dapat simpulkan dari sifat makan sahur Nabi SAW. Beliau memang makan sahurnya itu mepet dengan waktu subuh. Ya, namun ketika azan subuh berkumandang beliau tidak melanjutkan lagi makan. Ya, itu sifat dari sahur Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu konsekuensi dari ayat yang dijalankan tadi. Dan di sini nanti kita simpulkan tentang anggapan sebagian orang yang keliru, menganggap bahwasanya waktu subuh itu datang ketika cahaya putih di ufuk itu muncul seluruhnya. Artinya sebentar lagi matahari itu mau terbit. Dan berarti sampai di situ nanti dia itu makan sahur. Ini keliru sekali dalam hal ini. Karena pendapat ini bertentangan dengan kemarin kita telah bahas tentang masalah sholat subuh. Sholat subuh itu ketika keadaan masih gelap. Dan saking panjangnya sholat subuh Nabi SAW, ketika itu berhenti ketika seorang bisa melihat teman duduknya. Berarti membaca ayat-ayat yang lama, namun tetap Nabi SAW tidak menunggu sampai sholat subuh itu lihat di ufuk, itu muncul cahaya putih seluruhnya. Baru sebentar lagi itu matahari terbit. Tidak seperti itu. Tetap juga masih dalam keadaan gelap, namun sudah terbit fajar shadiq. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang waktu sholat subuh ketika masuk fajar shadiq. Sebelumnya berarti belum bisa melaksanakan sholat subuh dan masih waktu sholat tahajud. Dan berarti waktu sholat tahajud itu berakhir ketika fajar shadiq itu sudah muncul. Termasuk juga kalau kita ingin melaksanakan sholat witir. Salat witir juga muncul ketika salat witir itu juga berakhir ketika fajar shadiq sudah muncul. Maka ingat salat tahajud berakhirnya di situ dan juga salat witir juga berakhirnya di situ. Dan tidak boleh seorang itu melaksanakan salat tahajud dan salat witir ketika sudah berkumandang azan subuh. Kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdhul a'mal as-shalah fi awali waqtiha. Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahahu wa aslu fi sahihain. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amalan adalah salat di awal waktunya. Sebaik-baik amalan adalah salat di awal waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al Hakim dan disahihkan oleh mereka berdua. Asal hadis ini dalam kitab As-Sahihain. Dan Syalbani juga menyatakan hadis ini sahih. Dan kalau kita lihat lagi tambahan dari hadis 169-170 dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu bersabda, awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiru afwullah. Akhrajahu Daruqutni bi sanadin dhaifun jiddan. Wa li Tirmidzi min hadis Ibnu Umar nahuhu dunal awsat wa huwa dhaifun aidan. Diriwayatkan dari Abu Mahdzurah bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, awal waktu itu merupakan keridhaan Allah. Pertengahannya merupakan rahmat Allah. Dan bagian akhir dari waktu tersebut adalah ampunan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yang sangat lemah. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar yang sama dengan hadis tersebut, hanya saja tidak disebutkan pertengahan waktu. Namun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, kesimpulannya di sini kita dapat simpulkan yang pertama, salat yang paling afdal itu adalah salat pada awal waktu.
Salat yang paling afdal itu adalah salat pada awal waktu. Dan kalau kita lihat di sini disebutkan ahabul a'mal. Berarti faedah yang kedua bisa kita simpulkan, amalan itu bertingkat-tingkat. Dan sholat pada awal waktu itu lebih utama dan dicintai oleh Allah. Namun kalau kita lihat tadi sholat paling bagus itu di awal waktu, ada dua sholat yang boleh diakhirkan. Yang pertama sholat zuhur. Kemarin kita sudah bahas sholat zuhur ketika keadaan itu sangat panas. Kemudian yang kedua sholat isya secara mutlak boleh diakhirkan. Jadi ada dua sholat yang boleh diundur di sini. Yang pertama zuhur ketika waktu dalam keadaan panas. Kemudian isya ketika, kalau di sini katakan mutlak kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun yang tepat dalam masalah ini tergantung kondisi jamaah. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, yaitu hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la salata ba'dal fajri illa sajadatain. Akhrajahul khamsah illa Nasa'i. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salat setelah terbit fajar subuh kecuali salat 2 rakaat. Tidak ada salat setelah terbit fajar kecuali salat 2 rakaat. Dikeluarkan oleh yang 5 kecuali An-Nasa'i. Dalam riwayat Abdul Razak dikatakan la salata ba'da tulu'il fajri illa raka'atainil fajri. Tidak ada salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat fajar. Hadis ini sama seperti diriwayatkan oleh Darqutni dari Ibnu Amr bin As. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan larangan di sini, kalau kita lihat hadisnya dibicarakan, ini adalah hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Yaitu dimaksudkan dalam hadis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la salata ba'dal fajri ila sajadatain. Setelah masuk fajar itu hanya boleh untuk salat sunnah 2 rakaat saja. Yaitu dimaksudkan salat sunnah 2 rakaat, cuma salat rawatib sunnah fajar saja 2 rakaat. Namun apakah di sini berarti tidak boleh menambah sholat sunnah lagi setelah 2 rakaat tadi? Nah, ini yang jadi perbincangan dalam masalah ini. Kalau kita melihat dalam hadis ini, sholat yang dikerjakan setelah fajar subuh itu masuk, itu hanyalah sholat sunnah fajar saja. Dan ketika itu sholat sunnah fajar juga kita peringan. Maksudnya di sini tidak memperlama sholat tersebut dan juga tidak menambah dengan sholat sunnah yang lainnya. Namun di sini apakah boleh menambah dengan tahiyatul masjid? Yang dimaksudkan tadi sholat sunnah fajar, 1 bisa kita tambahkan atau bisa kita tambahkan lagi dengan sholat tahiyatul masjid karena masuk masjid. Karena dia punya sebab yang khusus. Berarti kalau sholat sunnah fajar 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid tambah 2 rakaat lagi berarti jadi 4 rakaat. Ini juga bisa terjadi misalnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ada seorang yang sholat sunnah fajar di rumah, dia datang ke masjid kemudian lihat orang itu belum melaksanakan sholat subuh, maka dia langsung mengerjakan sholat tahiyatul masjid lagi. Maka ini tidak termasuk dalam larangan.
Jadi yang bisa kita lakukan di situ adalah antara azan subuh dengan iqomahnya. Yang pertama sholat sunnah fajar 2 rakaat. Yang kedua kalau ada sholat sunnah yang punya sebab. Dan kalau dia mau menambah lagi untuk sholat sunnah yang lainnya juga boleh. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu katakan waktu terlarang untuk sholat itu bukan ketika itu, namun nantinya setelah sholat subuh itu dilaksanakan. Karena Nabi SAW itu mengatakan la sholat ba'da sholatil fajri. Kalau kita katakan tidak ada sholat kecuali setelah sholat fajar, berarti setelah sholat subuh. Karena sholat setelah sholat subuh itu jadi sholat yang dilarang. Berarti kesimpulannya dari hadis ini, ya, antara azan subuh dengan iqomahnya kita bisa melakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Mungkin kalau ada kesempatan lagi bisa melakukan sholat sunnah yang punya sebab dan tidak memperlama-lama untuk hal ini. Karena sifat sholat Nabi SAW untuk sholat sunnah fajar saja dibuat dengan rakaat yang ringan. Nah, kemudian hadis yang terakhir yang kita lihat dari Ummi Salamah. Ia mengatakan Rasulullah SAW pernah melakukan sholat asar. Kemudian dia masuk ke rumahku dan sholat 2 rakaat. Lalu aku menanyai tentang sholat tersebut. Beliau menjawab, aku kelupaan tidak melakukan sholat 2 rakaat setelah zuhur. Oleh karena itu aku kerjakan sekarang ini. Aku bertanya, apakah apabila kita meninggalkan sholat sunnah tersebut maka kita harus mengqadanya? Beliau jawab, tidak. Nah, di sini disebutkan hadis riwayat Ahmad dan juga dari riwayat dari Abu Daud dari Aisyah bima'nau, dengan makna hadis yang sama. Nah, ini hadis yang terakhir di sini, ibu-ibu sekalian, kita bahas tentang sholat sunnah ba'da asar. Yang pertama kesimpulan yang bisa kita ambil karena kesimpulan dari hadis-hadis sebelumnya, tidak ada sholat sunnah ba'da asar. Asalnya tidak ada sholat sunnah ba'da asar. Kesimpulan yang kedua, boleh mengerjakan sholat sunnah ba'da asar karena beberapa sebab. Yang pertama, khusus untuk Nabi SAW. Beliau boleh mengerjakan sholat sunnah ba'da asar. Karena tadi dalam hadis dikatakan, apakah yang lainnya juga diharuskan mengqadanya? Beliau jawab tidak. Berarti cuma khusus untuk beliau. Berarti sholat sunnah ba'da asar hanya khusus untuk beliau. Kemudian yang kedua, sholat sunnah ba'da asar itu bisa dilakukan kalau mengqadha sholat sunnah rawatib yang tidak bisa dilakukan di waktu zuhur. Maka diqadha bisa waktu asar dikarenakan kesibukan atau karena ada uzur. Maka ada 2 sebab ini saja. Yang pertama itu karena kekhususan bagi Nabi SAW. Yang kedua karena untuk mengqadha sholat sunnah rawatib yang ada pada sholat zuhur. Namun untuk kita simpulkan bahwasanya sholat sunnah setelah asar itu bolehkah dirutinkan? Jawabannya tidak. Sholat sunnah ba'da asar bolehkah dirutinkan? Jawabannya tidak. Dikarenakan itu cuma menjadi kekhususan bagi Nabi SAW untuk rutin, atau itu cuma dilakukan kalau punya sebab saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji untuk kesempatan siang hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo jika ada yang ingin bertanyakan kami persilahkan. Ustaz, ya. Mohon ada kuis 3 pertanyaan Ustaz datang dari Ustaz. Baik, kuis pertama. Sebutkan perbedaan fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar shadiq dan fajar kadzib. Bismillah, saya coba jawab. Fajar itu tidak diperbolehkan untuk makan sahur dalam hal ini, tapi untuk sholat. Kalau fajar berarti itu waktu fajar yang tidak diperbolehkan untuk sholat, tapi masih boleh untuk makan sahur. Coba diulang. Kalau fajar shadiq itu adalah fajar yang tidak diperbolehkan untuk makan, tapi boleh sholat. Boleh sholat apa sih itu fajar shadiq? Iya, taib. Terus fajar kadzib? Fajar kadzib itu boleh sahur tapi tidak boleh sholat subuh. Iya, betul. Pertanyaan yang kedua, kapan boleh melakukan sholat ba'diyah asar?
Ada dua tadi, dua sebab. Waalaikumsalam. Dilakukan pada Rasulullah, dan yang kedua adalah bila untuk mengqadha salat rawatib pada salat zuhur. Iya, yang pertama itu untuk Rasulullah, yang kedua itu untuk mengqadha salat sunnah rawatib di waktu zuhur. Baik. Yang ketiga, sebutkan waktu terlarang untuk melakukan tawaf. Sebutkan waktu terlarang untuk melakukan tawaf. Tidak ada waktu terlarang untuk tawaf. Iya. Namun kalau sholat ada. Iya, sholat tetap ada waktu terlarang. Kalau tawaf tidak ada waktu terlarang untuk tawaf keliling Ka'bah. Baik. Sudah, ya monggo ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pengen tanya dengan perbedaan dari fajar shodiq sama fajar habib. Apakah ada ciri-ciri dari cahayanya? Seperti kalau kita lagi di pesawat kan juga terlihat tuh cahaya seperti apa untuk membedakan antara fajar shodiq dan fajar habib. Perbedaannya itu kalau saat ini mau melihat langsung agak sulit. Saya cuma bisa menyaksikannya kalau di pesawat. Ketika di pesawat ibu nanti bisa melihat kalau mau masuk subuh itu cahaya putihnya itu mendatar. Ya, cahaya putihnya itu mendatar dan sudah mulai muncul juga cahaya-cahaya kuning di situ. Itu kalau dari saat kita itu terbang, kita terbang ke arah timur itu misalnya itu di depan pesawat terlihat sekali jelas. Maka itu berarti sudah masuk waktu subuh. Ya, itu kelihatan jelas. Setelah itu nanti akan datang terang. Namun kalau fajar kadzib tadi, yang tadi disebutkan menjulang seperti ekor serigala. Berarti bukan mendatar, tapi vertikal. Nah, setelah itu masih tetap gelap, terus gelap. Tidak langsung terang. Tadi disebutkan innahu kazana bisirhan. Bentuk cahayanya seperti ekor serigala. Ya, berarti cuma menjulang ke atas saja vertikal. Tidak mendatar. Kalau mendatar itu baru masuk fajar shodiq. Ini paling nampak kalau saat ini dikarenakan masalah cuaca dan yang lainnya, keadaan iklim gitu. Maka hanya boleh kita memperhatikannya itu kalau berada di atas pesawat. Saya selama ini memperhatikannya seperti itu. Terutama kalau mau ke Indonesia Timur, pesawatnya itu kadang malam hari dan subuh terpaksa dilakukan di pesawat dan memperhatikan waktunya dengan melihat keadaan langit seperti itu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dikerjakan jika sholat fardu kemudian kita mau mengerjakan sholat rawatib tapi ada tamu tiba-tiba masih bisa setelah sholat rawatib itu dikerjakan setelah kita menerima tamu. Maksudnya apakah ada jedanya? Boleh saja ada jedahnya, tidak masalah. Kita sholat rawatib ada jedah, baru sholat wajib, tidak masalah untuk itu. Kalau ibu di rumah lebih fleksibel, lebih bebas dibandingkan dengan bapak yang berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Ada maksimal selama masih di dalam waktu sholat boleh seperti itu. Oh ya, kok. Ada lagi? Misalnya sholat rawatibnya ada 2 rakaat sebelum zuhur. Apakah kita boleh mengqadanya setelah zuhur? Jadi berarti setelah zuhur itu kita lakukan berarti 6. Kenapa mengkodoknya tadi? Nggak sempat atau bagaimana? Jadi misalnya ya tadi pertama ada tamu terus ada tiba-tiba satu hal yang telepon penting atau gimana gitu. Karena apa tadi alasannya? Nggak jelas. Ada telepon penting
sering misalnya Ustaz dari sekolah, dari suami seperti itu Ustaz. Iya, super sibuk berarti ya. Yang penting nggak sering-sering, boleh dikodok ba'da zuhur nggak masalah. Untuk rawatibnya tadi yang qobliyah boleh dikodok ba'da zuhur, yang penting nggak sering-sering. Ada lagi? Tentang doa di dalam sholat itu bagaimana teknisnya? Apakah dilafalkan atau dikatakan dalam hati saja? Dibaca, dilafadzkan. Namanya membaca itu dilafadzkan. Nggak mungkin mulutnya mingkem saja. Minimal itu ada lisan yang bergerak atau bibir yang bergerak seperti itu. Ada yang bergerak dalam mulut. Tidak boleh cuma mingkem saja dalam batin. Nggak ada doa itu dalam batin itu nggak dianggap. Kalau disebut baca, ya baca. Berarti ada yang bergerak di situ. Ini pernyataan dari Imam Nawawi dan para ulama. Semua berpendapat seperti itu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sholatnya itu nggak ya bibir terus misalnya nggak qobla dulu, kemudian nggak kekerjaan, apakah jadi akhirnya dijadikan sebagai qobla asal? Gimana? Kalau sholat rawatib yang qobla dulu itu nggak kekerjaan, Ustaz, nggak bisa dikerjakan, apakah terus akhirnya boleh dikerjakan menjadi qobla asal? Dikodok itu di asal. Bisa dikodok di waktu itu atau bisa di asar bisa. Dengan catatan tidak sering-sering. Akhirnya jadi 6 rakaat ya Ustaz. Akhirnya jadi 6 rakaat gitu Ustaz. Yang penting nggak sering-sering. Masa setiap waktu dikodok terus? Kodok kan cuma karena ada sebab tertentu. Ya. Tadi yang pertanyaan, ya waalaikum. Yang doa itu harus dengan menggerakkan lisan. Nanti saya sudah berikan link di Skype, itu bisa dilihat. Di sini juga ada perkataan di dalam tulisan yang saya berikan link itu ada perkataan dari Imam Nawawi dan yang lainnya. Harus dengan lisan ketika kita itu berzikir. Contoh Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu'. Ya, juga ada perkataan dari Al-Kasani dalam Bada'i As-Sona'i. Dan juga ada dari Ibn Rushd dalam Al-Bain wa At-Tashil. Silakan dilihat situ untuk penjelasannya. Ada lagi? Nambahin pertanyaan tentang doa di waktu salat, Ustaz. Bolehkah dalam bahasa Indonesia? Bolak-balik saya ditanya terus nih, bahasa Indonesia boleh atau tidak. Saya bilang nggak boleh. Harus belajar bahasa Arab, ibu-ibu. Saya sebutkan di sini alasannya. Saya punya hujah dalam masalah ini, sehingga saya bisa berkata tegas. Ya, jadi sebaiknya doa-doa yang sudah. Ibu-ibu nggak bisa. Ibu-ibu semua bisa baca tulisan Arab nggak? Bisa hafal atau tidak? Nggak bisa hafal atau tidak doa-doanya itu dengan bahasa Arab? Bisa ya? Bisa. Ya sudah, berarti apa alasannya pakai bahasa Indonesia? Doa tambahan kayaknya Ustaz. Kenapa doa tambahan harus di dalam sholat? Kenapa nggak di luar sholat? Sekarang saya tanya lagi. Hah? Yang terbaik waktu sholat. Terbaik waktu sholat. Kenapa nggak mau di luar sholat? Bukankah di dalam sholat itu bukankah dalam sholat tidak boleh ada kalam manusia? Coba lihat ini perkataan ini, saya sebutkan ini perkataan Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Lihat ini ya. Untuk doa yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan selain bahasa Arab, maka tidak dibolehkan. Dan ini tidak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Dan sholatnya bahkan menjadi batal.
Hal ini berbeda jika seorang itu membuat-buat doa dengan bahasa Arab. Maka seperti itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i tanpa ada khilaf. Ini perkataan Imam Nawawi, ulama besar Syafi'iyah. Saya kopikan di situ linknya. Dan di situ bisa ditemukan perkataan dari Imam Nawawi yang saya kopikan itu. Jadi kalau doanya itu baiknya bersumber dari Al-Quran atau hadis. Atau dengan bahasa Arab yang kita buat. Ya, dengan bahasa Arab yang kita buat. Adapun kalau kita bisa baca bahasa Arab, kemudian kita pakai yang terjemahan, atau kita langsung berdoa dengan bahasa Indonesia. Nah, ini dikatakan dalam mazhab Syafi'i, sholatnya batal. Dan ini yang lebih tepat dalam masalah ini. Alasannya karena dalam sholat tidak boleh ada kalam manusia. Ngobrol nggak boleh. Bahasa Indonesia itu kalam manusia. Seperti itu. Paham ini Ibu? Nah, sekarang saya tanya lagi. Ibu-ibu itu pengen doa apa sampai pengen dalam sholat seperti itu? Pingin doanya apa? Saya beritahu jawabannya sekarang. Mau minta doa apa coba? Saya sebutkan bahasa Arabnya. Harus tanya dulu sama yang itu pertanyaan kalau bisa. Iya, misalnya mau minta doa apa coba? Minta jodoh, minta rumah, minta motor. Yang detail misalnya Ustaz kata ibu. Yang di misalnya anaknya lulus ujian, Ustaz. Anaknya lulus ujian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak lulus ujian itu kebaikan dunia enggak, Bu? Kebaikan dunia apa bukan? Anak lulus ujian, kebaikan dunia enggak? Iya kan? Masukkan dalam doa sapu jagat. Ini betul sekali kayak begitu maksudnya. Kan sudah termasuk. Dalam batin aja tinggal kita tegaskan nanti, oh saya masuk doa sapu jagat ini untuk doa lulus ujian. Karena lulus ujian ini kebaikan dunia. Apa salahnya? Boleh. Apalagi coba, yang belum dapat jodoh, doanya lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dapat jodoh itu kebaikan dunia enggak? Iya, maka masuk. Iya kan? Kalau suami pingin nambah istri lagi bisa pakai doa sapu jagat juga ibu-ibu. Bisa pakai doa sapu jagat juga. Bila sama suami minta istri lagi, ini pakai doa sapu jagat ini. Tapi saya nggak tahu piring-piring di rumah itu pecah atau enggak. Sudah? Ada lagi? Ya, kalau itu soal tahiyatul masjid bisa kan kita datang ke masjid. Saya pernah dengar bahwa kalau bisa sebelum kita duduk kita harus melakukan sholat tahiyatul masjid dulu. Iya. Itu mungkin sholat fardunya sudah dilakukan oleh imam gitu, kita telat gitu. Apakah boleh dibolehkan sholat tahiyatul masjidnya di belakang? Jadi nyambung misalnya kalau sama maghrib, berarti ada ba'diyah maghrib. Masjid itu diperbolehkan Ustaz? Tidak boleh ada sholat sunnah ketika azan sudah iqamah sudah berkumandang. Tidak lagi ada sholat sunnah ketika itu, kecuali sholat wajib saja. Berarti harus tetap ikut sholat imam. Nggak boleh lakukan sholat tahiyatul masjid. Iya, sholat kita masuk sholat fardu mengikuti imam tadi. Tahiyatul masjidnya itu kita lakukan setelah sholat fardu tersebut. Sholat tahiyatul masjid cuma dilakukan ketika masuk masjid langsung sholat. Kalau setelah kita lakukan sholat fardu baru tahiyatul masjid, itu bukan tahiyatul masjid lagi. Iya, karena Nabi SAW katakan, "Iza dakhul ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Jika salah seorang di antara kalian itu masuk masjid, maka janganlah ia duduk sampai melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid, nggak boleh diawali dengan sholat yang lainnya lagi.
Paham ya? Iya, paham. Nggih, ada lagi? Ada Ustaz. Ya. Mau bertanya tentang tawaf, Pak Ustaz. Berarti pada saat kita tawaf, bolehkah kita bertanya atau bercerita saksi atau kita kalau kita bertanya sesuatu atau berbicara dengan suami? Ini saat sholat apa nih? Saat apa nih? Saat tawaf, Pak Ustaz. Sholat sunat tawaf. Tawaf saat muterin Ka'bah itu loh, Pak Ustaz. Saat tawaf keliling Ka'bah. Ya. Ngobrol apa sama teman? Maksudnya bertanya sesuatu mungkin sama suami yang lebih tahu gitu. Bolehkah berbicara? Masih boleh jika ada keperluan, ada maslahat boleh. Karena tadi sudah disimpulkan tawaf itu bukanlah sholat. Kalau sholat tidak boleh berbicara, tawaf masih boleh, namun untuk keperluan saja. Dan yang kedua, bahkan tawaf kita kalau kita bersentuhan dengan yang lain yang bukan mahram kita, terus apakah kita harus pakai kaos tangan gitu Pak Ustaz biar aman? Ibu tawaf bareng suami enggak? Ya. Sentuh suami atau tidak? Ibu suami, tapi kadang kan kalau berdesak-desakan Pak Ustaz nggak sengaja, kadang kita bersenggolan dengan lelaki kan kalau udah berdesak-desakan seperti itu. Pakai syahwat atau tidak bersentuhan kayak begitu? Ya enggak, ya sudah enggak batal kalau begitu. Pendapat yang paling kuat kalau bersentuhan lawan jenis, ya ini yang paling minimal ya ini pendapatnya. Ya, dengan syahwat baru batal. Kalau tanpa syahwat tidak batal. Ya, di dalam tawaf kan nggak mungkin orang mau ibadah kok pakai syahwat, ya kan pasti nggak sengaja. Dan itu tidak batal. Itu pendapat yang paling tepat dalam masalah ini. Ada lagi? Ada pertanyaan satu lagi, Pak. Ya. Kalau kita sedang dalam kajian, waktu sholat sebentar. Waktu kalau kita sedang dalam kajian, misalnya sebentar lagi kajian akan dimulai dan kita belum melakukan sholat duha karena antriannya panjang. Mana yang lebih utama? Misalnya tetap melakukan sholat duha dulu atau langsung bersegera mendengarkan kajian dan menunda sholat duha? Ini di mana dilakukannya ini? Di dalam masjid apa di rumah? Di rumah seperti kondisi sekarang ini, Ibu. Ibu bisa memilih. Kalau di rumah, saya mungkin lebih memilih dengarkan kajian langsung. Namun kalau itu di masjid, segera ambil wudhu sekalian sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya digabungkan dengan duha. Maka langsung lakukan sholat duha dengan di dalamnya tahiyatul masjid itu ada. Maka langsung dilakukan dengan segera lalu dengar kajian. Namun kalau dalam rumah bisa langsung duduk dan tidak ada sholat duha dulu. Mungkin sholat duhanya setelah kajian. Kalau untuk niatnya yang sholat duha yang sekalian tahiyatul masjidnya? Ibu niatkan dengan sholat sunnah duha saja, maka tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Tayyib. Iya. Assalamualaikum. Ada pertanyaan lagi ya? Ada lagi? Katanya kita kalau misalnya kita mau umroh begitu sampai Masjidil Haram mendekati waktu sholat, kita tawaf dulu atau kita sholat dulu? Kalau sudah masuk sholat 5 waktu dan itu sudah masuk azan, mendingan sholat dulu. Kalau mendekati kan, misalnya setengah jam lagi, sedangkan tawaf itu kan cukup lama, itu gimana? Ya tinggal perhitungan saja. Kalau tawafnya bisa dirampungkan, maka tawaf dulu sebelum sholat. Namun kalau misalnya mepet sekali, 5 menit lagi azan, maka lakukan mendingan sholat 5 waktu dulu, baru kemudian tawaf setelah nanti sholat.
kalau tawaf keputus karena sholat boleh nggak Ustaz? Boleh seperti itu. Makanya biar aman tidak terputus, kalau yakin itu tidak selesai, maka mendingan dikerjakan nanti setelah tawaf. Namun kalau terputus nggak masalah, tinggal dilanjutkan nanti yang tersisa. Baik Ustaz, terima kasih. Terakhir ya ada. Ada satu pertanyaan titipan lagi Ustaz. Iya. Kalau saat kita menjadi sendirian, mungkin ini sholat di rumah mungkin sama suami ya Ustaz. Ya. Kalau kita jadi makmum sendirian, lalu ternyata kita batal, apakah perlu imam kalau kita batal, atau langsung pergi saja wudhu dan mengikuti sholat imam tadi? Tadi jadi makmum dari suami terus? Ya, imamnya suami mungkin di rumah. Terus kita makmumnya cuma sendirian. Terus ternyata kita batal. Apakah kita langsung meninggalkan wudhu cepat-cepat terus kita sambung lagi? Atau kita harus memberitahu imamnya? Tidak perlu memberitahu, mau ngobrol bagaimana dengan suami ketika itu? Kan suami lagi sholat. Gak perlu, tinggalin aja, mau ambil wudhu kok. Mudah-mudahan yang nanya apa? Yang ini titipan pertanyaan tadi, mudah-mudahan dia ikut menyimak, jadi tahu jawaban dari Ustaz. Jadi sudah dia keluar ambil wudhu, segera balik lagi, dapat apa yang tersisa dia ikuti imam. Gak perlu pamit-pamit. Mas, saya pamit dulu, yang pergi ke belakang dulu. Ngapain? Dia lagi sholat kok. Membuyarkan konsentrasi kan kayak begitu. Tidak terhitung, dia ulangi lagi dari awal. Jadi kalau misalnya dia balik imam sudah rokaat terakhir, rokaat keempat, ya berarti dia cuma dapat 1 rokaat. Berarti nanti dia tambah lagi 3 rokaat setelah itu. Nggak ada putus nyambung ketika itu seperti tawaf, nggak ada. Ya, dia ulangi lagi dari awal. Tapi tadi nggak usah kasih kabar-kabar yang imami. Itu. Ada 2 pertanyaan lagi boleh Ustaz? Iya, 2. Bila ada seseorang yang taubat dari dosa meninggalkan sholat setelah balik, bagaimana caranya? Mau tobatnya? Kalau menurut jumhur ulama, kalau dia itu tinggalkan sholat semuanya, maka dia kodok semuanya. Namun pendapat yang paling tepat dalam masalah ini, seperti pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cukup dia taubat. Cukup dia taubat. Ditambah lagi perbanyak sholat sunnah untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dulu dia lakukan. Ya, itu yang untuk sebagai jawaban. Ada lagi? Satu lagi? Ada satu lagi. Ya. Kalau ibu misal sedang sholat, lalu balitanya terlirik melakukan sesuatu yang berbahaya. Kadang ada ibu-ibu yang lalu meneruskan bacaan sholatnya untuk menegur si balita. Bagaimana dengan sholatnya? Apakah sholat itu menjadi batal atau harus bagaimana ibu-ibu tersebut bila situasinya terjadi seperti itu? Anaknya lagi ngapain coba di realnya itu, saya mau tahu anaknya ngapain gitu, terus ibu jadi tanya seperti ini. Naik tangga misalnya. Apa? Naik tangga. Oh, anaknya naik tangga terus mau jatuh. Ya. Nah, apa yang ibu lakukan gitu? Ya, baiknya seperti apa? Itu sholat apa yang dilakukan? Sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat wajib Ustaz.
Darurat nggak itu kalau nggak dibatalin sholat? Iya, dilihat dulu. Kalau darurat memang, kalau darurat sholatnya silahkan dibatalkan. Tolong anaknya itu. Terus sekarang kondisinya anak itu dibuat dekat dengan ibu, jangan dilepas lagi. Mungkin digendong atau diapain gitu ketika sholat. Namun kalau itu sholat yang bukan darurat kita batalkan, dia cuma main-main biasa gitu ya, sudah nggak usah dibatalkan, tetap lanjut sholat. Jadi lihat kondisinya bagaimana. Iya. Sudah ya? Wah, ada lagi. Menyambung pertanyaan yang tadi Ustaz, Iya. kalau ternyata anaknya masih di bawah 1 tahun ya, nangis kenceng kejar gitu Ustaz. Kalau untuk sholat wajib sebaiknya seperti apa? Kalau sholat wajib sebaiknya seperti apa? Kalau dia nangis seperti itu sulit didiamkan, ya ibu batalkan dulu sholatnya, kemudian urus anak dulu sampai tenang. Kalau memang nggak bisa untuk dia dibiarkan gitu, ya sudah ibu gendong dia dalam keadaan ibu itu sholat. Sudah? Darurat ya sudah, batalkan sholat dulu. Paham Ustaz? Iya. Iya, terakhir. Kalau anaknya pakai pampers dekat Anaknya? sekolah ada di sekitar kita pakai pampers, itu kan ada najisnya tuh, ada najisnya. Itu hukumnya gimana Ustaz? Dia kita lagi sholat, dia ada di sajadah kita duduk. Itu ada pampersnya itu gimana? Najisnya keluar nggak? Enggak. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau najisnya keluar baru masalah tempat sholatnya. Kalau najisnya tidak keluar tidak masalah. Sudah ya ibu ya? Kalau sholatnya sambil digendong? Apa? Kalau sholatnya sambil digendong? Sholat sambil digendong keadaan darurat boleh, walaupun bayinya dengan adanya pampers itu seperti kencingnya berada di dalam tubuhnya. Ya, seperti kencingnya berada dalam tubuhnya karena ditahan di atas pampers. Ini keadaan darurat anak memakai seperti itu dibandingkan dia tidak pakai pampers dan nanti akan lebih cepat mengotori. Begitu. Sudah ya ibu ya? Ya, insya Allah kita ketemu lagi Rabu pekan pertama insya Allah. Oh, ada pertanyaan Ustaz, maaf. Untuk bulan ini kan ada 5 minggu Ustaz. Iya. Untuk yang minggu bulan November itu kemungkinan besar di Oman itu libur nasional deh Ustaz. Oh, tanggal Desember libur. Iya, nah kami mau boleh kalau misalnya yang minggu pertama itu diganti ke minggu depan tanggal 29. Oh begitu. Iya, alhamdulillah. Berarti Desember saya juga liburan berarti. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti minggu depan insya Allah. Baik. Iya. Iya, insya Allah. Ya itu saja. Iya. Jadi kesimpulannya, iya waalaikum. Kesimpulannya insya Allah yang kita pelajari tadi tentang waktu-waktu yang ada yang terlarang untuk sholat, ada waktu subuh yang dibahas. Mudah-mudahan dengan memahami waktu sholat ini kita bisa lebih memperhatikan sholat pada waktunya. Demikian yang kami bahas. Mudah-mudahan penuh berkah bagi semuanya dan Allah membekali kita terus dengan ilmu dan dimudahkan untuk beramal soleh. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.